Aneh bin ajaib, selain HyperOS, ternyata banyak juga yang request gue bahas ColorOS 16 ini. Dan setelah gue explore, ternyata masuk akal juga kenapa OS ini ramai peminat. Mulai dari fitur-fitur barunya, animasi dan efek yang makin niat, sampai Dynamic Island, AI, bahkan interaksi ke device lain. Nah, setelah nonton ini, apakah ColorOS bakal jadi OS Android terfavorit kalian? Atau cuma gimmick ikutan tren mirip iOS aja? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari salah satu fitur yang bikin gue senyum pas pertama kali lihat, yaitu lock screen-nya. Dari pemilihannya aja udah mewah, ada animasi pantulan cahaya di bawah sini, bikin feel wow-nya dapet aja gitu. Pilihannya juga macam-macam ya, ada ColorOS, gunung, jam dinamis, dan banyak lagi. Buat customisasinya kayak biasa, bisa bermacam-macam. Terus kita bisa kasih widget juga yang punya ala-ala liquid glass-nya iOS. Nah, yang bikin gue impress, komponen-komponen di lock screen ini fleksibel banget. Misalnya saat gue lagi play music, lock screen dengan widget tadi bakal nyesuaiin, dan saat gue swipe ke samping buat hide, ada animasi balik lagi ke posisi awal dong. Terus coba lihat AOD-nya deh, sekarang bisa full screen gini. Kalau gue cek settingan ada 3 pilihan. Full screen tadi, seamless yang kelihatan jam tapi masih tetap nyambung sama lock screen-nya, dan terakhir classic. Sama satu lock screen lagi yang gue demen, apalagi buat si paling motivasi, adalah make your moment. Soalnya bisa dikasih teks gitu. Biar tiap buka layar langsung dapat motivasi instan. Dan bagian yang paling satisfying pas masukin passcode, tiap angkanya ada glowing-glowing gitu. Mirip kayak liquid gasnya iOS, tapi dibikin lebih sempurna lagi. Contohnya pas kita pencet angkanya, dia bakal mantulin ke angka sebelah tuh. Awalnya gue mikir cuman efek animasi pemanis doang ya, tapi pas lihat detail gini baru kerasa niat banget bikinnya. Selain passcode, di kalkulator juga sama. Gue yakin sih animasi-animasi gini bisa bikin orang di sebelah kepoin sama HP kita. Detail kecil yang berasa mahal. Lanjut ke home screen yang sekilas terlihat mirip, tapi kalau begitu dilihat detail lebih hidup aja gitu. Misalnya dari icon app bawaan, sekarang punya pencahayaan halus. Misalnya matahari di app foto sekarang nyala. Sama juga dengan weather dan kompasnya lebih cakep. Terus sama kayak sebelumnya, untuk folder bisa kita ubah-ubah ya ukurannya. Mau lebih gede, gepeng ke bawah, ataupun ke samping. Tapi di ColorOS 16 ini kita bisa ubah layoutnya, dan ada 3 pilihan. Nggak cuman folder, tapi app pihak ketiga juga bisa kita gedein loh. Yang mana ini nggak bisa kita lakuin di ColorOS sebelumnya. Plus, untuk beberapa app yang support, kayak misalnya Instagram, kita bisa taruh shortcut buat langsung post, buka kamera, dan lainnya. Nah, next, buat temen-temen tim dark mode harga mati, kalian bakal suka fitur baru ini nih, Auto Dark Icons. Jadi pas aktifin dark mode, background iconnya jadi ikutan gelap, walaupun ya masih ada beberapa icon yang ngeyel nggak mau digelapin. Habis itu kalau buka app drawer, search barnya sekarang ada di bawah. Gampang dijangkau pakai satu tangan. Jadi nggak perlu jinjit jempol kayak dulu. Terus di grouping juga jadi all sama kategoris. Yang mirip sama iOS kalau kita swipe home screen-nya ke paling ujung kanan tuh. Dan terakhir, masih di app drawer. Kita kan bisa langsung loncat tuh ke aplikasi tertentu berdasarkan huruf. Dan nanti app-nya bakal nyala sesuai huruf yang kita tap. Kalau di ColorOS sekarang cuma muncul sesuai huruf yang kita pilih dan nempel di sebelah kanan yang lebih gampang dijangkau dibanding sebelumnya agak berantakan. Jadi secara tampilan, ColorOS 16 ini nggak cuma lebih cakep tapi lebih efisien juga buat dipakai harian. Dari home screen, mari kita ke Dynamic Island-nya versi Oppo, atau nama kerennya Aqua Dynamic. Banyak banget brand sekarang yang bikin versi merekanya sendiri. Ada Origin OS di HP Vivo dan iQOO, sampai HyperOS 3 yang dinamain Hyper Island. Yang detailnya kalian bisa cek di kedua video ini. Nah, yang ngebedain, di Aqua Dynamic cuma ada satu app aktif yang muncul di kapsul atas. Kalau mau pindah app, tinggal swipe ke samping aja. Beda sama Hyper Island yang masih ada satu buletan kecil lagi di samping. Terus kalau di tab total ada 3 app bisa aktif tuh. Sedangkan untuk Aqua Dynamic, dia bisa nyimpen lebih banyak, sampai 4 aplikasi berturut gini. Kalau nambah satu lagi, nanti aplikasi terakhir bakal ngilang. Dan kalau tutup satu aplikasi, yang hilang tadi bakal muncul. Buat aplikasinya macam-macam, bisa musik, terus khusus Spotify bakal lebih detail lagi isinya. Habis itu kayak biasa ada timer, voice recording, flashlight, sampai kemarin gue sempet cobain Grab bisa nongol juga loh. Jadi tanpa buka full aplikasi Grabnya, kita bisa tahu kapan mobilnya datang.
Habis itu kita ke bagian yang paling sering dibuka, yaitu control center. Sekarang terbagi jadi dua, yang atas itu buat kontrol yang ukurannya gede-gede, sedangkan yang bawah tombol-tombol kecil. Ikonnya juga sekarang lebih berwarna, beda sama versi dulu yang cukup monoton, warna biru sama putih. Cuman kalau kalian nggak suka sama icon berwarna ini, ataupun lebih suka tampilan lama, bisa diganti semua di bagian tile color buat icon, sedangkan buat layoutnya bisa ganti ke klasik. Tapi jujur bagian paling satisfying itu waktu kita tarik ke bawah. Animasinya turun berjenjang pelan ya. Hal kecil gini yang bikin gue betah buka tutup control center berkali-kali. Apalagi ditambah animasi membel-membel saat search di app drawer. Terus ikonnya yang mental saat kita pindahin posisi, buka tutup app yang mulus dan lain sebagainya. Bikin pengalaman pakai HP ini menyenangkan. Dan bener deh, makin kesini makin seneng gue bahas dunia per OS atau UI-an. Kalau teman-teman juga suka, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, biar gue tahu video model gini mesti terus dilanjutin. Nah, sekarang mari kita bahas bagian yang belakangan ini paling rame di dunia OS, yaitu AI. Di Control OS ini, bisa gue bilang AI-nya termasuk lengkap sih. Mulai dari AI galeri, yang standar ada AI eraser buat hapus objek orang, atau hapus refleksi kaca juga bisa. Nah, favorit gue, kombinasi AI recompose yang bisa kasih kita beberapa pilihan komposisi foto menarik. Dan kalau dirasa objeknya agak gelap, bisa ditambah AI relight yang seakan-akan kayak disorot lampu ke objeknya. Fitur-fitur kayak gini kepake banget di real life yang keseharian pemakaiannya udah gue sempet bikin videonya di sini ya, bareng Oppo Find X9. Seru banget, dan kalau belum nonton, cus kesana. Habis itu ada AI Writer yang bisa bantu kita nulis, ganti gaya tulisan, sampai otomatis dibikinin mind map kayak gini dong. Kayak lagi ada orang di dalam HP ini yang gambarin buat kita nggak sih? Oh ya, kalau kita ke setting, fitur-fitur AI tadi sekarang dikumpulin jadi satu di menu sendiri, namanya AI, yang isinya bisa lihat ada macam-macam. Paling satu lagi yang mau gue bahas, ada Mindspace, yang sebenarnya udah bahas juga sih di video kemarin. Intinya, dia itu kayak asisten pribadi yang ngumpulin semua screenshot, bahkan rekaman suara, terus dirangkum dan dianalisa otomatis. Misalnya dari tadi gue ada ambil screenshot baju-baju inceran, nanti tinggal tanya ke Mindspace atau lewat Gemini juga bisa. Gemini, tolong cek ke Mindspace outfit apa yang cocok buat kencan pertama. Nanti dijawab tuh, sekalian ditunjukin screenshot yang sempat kita ambil sebelumnya. Kalau di HyperOS kemarin, interaksi sama produk Apple itu mesti install app Xiaomi Interconnectivity. Nah, di Oppo juga ada yang namanya O+ Connect. Dan kayaknya fitur di sini lebih canggih deh. Karena nggak cuma transfer file doang yang tinggal nge-tap gini, tapi HP ini juga bisa ngendaliin MacBook gua dong. BTW ini bukan hal yang baru ya, seingat gua di ColorOS sebelumnya udah bisa. Tapi tetap aja keren sih bisa sampai gini. Selain itu juga bisa mirror layar HP ke MacBook. Jadi kalau lagi kerja, tinggal lihat layar laptop aja tanpa sentuh HP. Bahkan keyboard laptopnya bisa langsung dipakai buat ngetik juga. Nah, dari sini mungkin bakal banyak yang mikir, loh, kenapa sekarang makin banyak brand Android yang niat banget bikin fitur mirip iPhone? Bahkan sampai bisa connect ke device Apple segala. Jawabannya sebenarnya simple. Mereka pengen banget supaya para pengguna Apple mulai ngelirik pakai HP selain iPhone. Tapi tanpa harus kehilangan rasa yang udah familiar. Makanya biar proses pindahnya nggak kerasa ribet, interaksinya dibikin semirip dan semulus mungkin. Contohnya, transfer file ke iPhone atau Mac bisa segampang AirDrop. Bisa mirroring layar HP ke MacBook kita, bahkan dikasih bonus nge-remote MacBook kita dari HP ini. Tujuannya jelas, biar kalau kalian pengguna Apple yang udah punya MacBook atau iPad, saat ganti HP ke Android, nggak perlu ganti semua ekosistemnya sekalian, karena biayanya pasti gede banget. Jadi, bukan cuma soal contek-mencontek ya, tapi soal rasa pakai dan kemudahan adaptasi juga. Dan di titik ini, Oppo dengan beberapa brand lainnya udah menuju ke arah situ. Oke, setelah nyobain semuanya, gue bisa bilang ColorOS ini masuk 3 besar OS Android terfavorit gue. Kenapa? Karena selain punya animasi yang menarik, ada hal-hal kecil juga yang kalau dipikir-pikir cukup berguna. Kayak misalnya gesture swipe 3 jari buat ambil screenshot, yang sebenarnya masih standar. Tapi kalau kita tahan dulu baru swipe, bisa langsung nge-crop bagian yang mau diambil.
Belum lagi buat multitasking, tinggal kita tahan aja app-nya terus taruh di sebelah kiri atas buat split screen, atau kanan atas floating window. Untuk kustomisasinya juga cukup bervariasi. Misalnya floating window ini kita bisa atur tingkat transparansinya, jadi app di belakang masih kelihatan tuh. Atau bisa ditambah tombol-tombol di atasnya biar kayak Windows di desktop. Semua ada settingannya. Terus gue juga ingat ada fitur screen of gesture. Jadi saat HP mati, kita bisa gambar V buat buka center atau O kamera. Kalau fingerprintnya ditahan juga bisa langsung loncat ke app tertentu yang udah kita set sebelumnya. Kurang lengkap apa lagi coba? Sama satu lagi deh, fitur yang meminimalisir kita buat nggak mabok di dalam mobil. Sangat ngebantu buat gua yang namanya motion cues. Bukan hal yang baru sih, brand lain udah punya juga. Tapi seneng aja Oppo mau mengadopsi ini. Artinya, mereka nggak cuma pikirin tampilan dengan berbagai animasi dan efek yang keren ya, tapi juga pengalaman kecil sehari-hari. Oke, sebelum bahas jadwal update, gue kasih disclaimer dikit nih. Semua fitur yang tadi gue cobain dites pakai Oppo Find X9. Jadi bisa aja nanti ada beberapa fitur yang nggak muncul di seri lain, terutama di model entry dan mid-level. Tapi gue penasaran juga deh, buat temen-temen yang pakai seri menengah ke bawah, dari pengalaman sebelumnya, perbedaan fiturnya jauh nggak sih? Coba tulis di kolom komen ya, biar bisa kita bahas bareng. Nah sekarang, buat yang tunggu update-nya, ColorOS 16 ini mulai tersedia dari Find X8 series ke atas, termasuk juga entry series. Buat seri Reno, mulai dari Reno 13F 5G, beserta Oppo Pad 3 Pro. Selebihnya bakal nyusul di Desember sampai di Q1 atau Maret 2026. Dan terakhir, apalagi nih guys yang mesti kita bahas tentang per-OS-an ini. Gue selalu semangat sih bahas beginian, jadi boleh banget kasih ide atau saran di kolom komen, oke? Thank you.